Saudara-saudara yang terkasih, Salam Alaikum. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini, kita masuk pada Minggu Paskah pekan kedua. Juga pada minggu ini menjadi hari Minggu Kerahiman Ilahi. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai ayat 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi saya ucapkan Salam Alaikum. Mengapa saya memakai dan mengulangi kalimat salam ini? Karena ucapan salam ini keluar dari sabda Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dapat kita lihat di ayat 19 dan ayat 21. Kalimat Salam Alaikum berasal dari bahasa Ibrani yang artinya salam damai sejahtera atau salam sejahtera bagimu. Dalam bahasa Arab, Assalamualaikum. Kata balasan yang paling tepat dalam bahasa Ibrani ialah Alaikum Salam. Saudara-saudari kita umat Kristen yang ada di Timur Tengah, salah satunya umat Kristen di Arab,
juga memakai salam seperti Assalamualaikum. Saudara-saudari yang terkasih, kisah penampakan Yesus di tempat tinggal para murid menampilkan dua adegan yang menegaskan bahwa para murid percaya Yesus sudah bangkit, bukan karena kubur kosong, tetapi penampakan dan perjumpaan langsung dengan Yesus yang bangkit. Adegan pertama, ketika Yesus menampakkan diri di hadapan para murid tanpa kehadiran Thomas dan menunjukkan bekas luka pada tangan dan lambungnya, mereka percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan bersukacita karena telah melihat Tuhan. Dapat kita lihat di ayat 19 dan ayat 23. Penampakan dan perjumpaan langsung dengan Yesus yang bangkit mendatangkan kepercayaan, sehingga Thomas yang belum berjumpa dengan Yesus yang bangkit pun tetap tidak percaya. Adegan kedua yaitu ketika Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid dengan kehadiran Thomas dan meminta Thomas agar mengulurkan tangan dan mencucukkannya ke bekas luka di tangan dan di lambungnya. Lalu Thomas pun percaya dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pernyataan akhir dari Yesus, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya," menegaskan pentingnya iman bagi yang tidak pernah melihat Yesus yang bangkit. Iman yang sama dituntut dari mereka yang mengaku pernah melihatnya. Jadi, kebangkitan Yesus menjadi objek pengakuan iman untuk semua, dan berkatnya para murid mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pengakuan itu didahului oleh inisiatif Yesus. Thomas mengakui, "Ya Tuhanku dan Allahku." Setelah diundang Yesus untuk mencucukkan jarinya ke bekas paku di tangan dan lambungnya, para murid yang tidak pernah hidup bersama Yesus beriman berkat inisiatif Yesus yang mewahyukan diri dan pertemuan pribadi dengannya. Inisiatif itu nyata dalam kedatangannya ke tengah-tengah mereka saat berkumpul di ruangan terkunci. Waktu itu Yesus menyatakan dirinya dengan menunjukkan bekas luka pada tangan dan lambungnya dan meminta Thomas mencucukkan jarinya. Orang-orang yang tidak pernah melihat Yesus bangkit pun percaya karena inisiatif dari Yesus dan ditarik oleh Allah Bapa. Mereka percaya bukan karena melihat Yesus, tetapi karena pewahyuan Yesus lewat kata-katanya. Kepercayaan itu pun bukan bersifat individual, tetapi ambil bagian dalam kepercayaan kelompok para murid, sebab Yesus mewahyukan dirinya kepada mereka yang dikenal dengan ke-12 murid. Thomas akhirnya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi kepercayaan itu terungkap dalam pertemuannya dengan Yesus yang datang kepadanya ketika ia berada bersama-sama ke-11 murid lainnya. Demikian halnya kepercayaan orang-orang yang tidak pernah melihat Yesus terjadi berkat kesaksian ke-12 murid yang menyatakan perkataan Yesus sendiri, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."